Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esti Airatnasari dengan NIM 140142138. Saya berasal dari program studi PGSD Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tahapan praktikum mengenai pengukuran. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Laboratorium IPA SD yang diampu oleh Ibu Dr. Barokah Daryanti SPD MPD. Di dalam sebuah praktikum terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap tindak lanjut. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tahapan praktikum mengenai pengukuran volume pada benda yang berbentuk teratur dan yang tidak teratur. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini memegang peranan penting untuk mengarahkan peserta didik mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Pada tahap ini juga, praktikan harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan praktikum nantinya. Beberapa yang harus dipersiapkan antara lain yaitu tujuan dilakukannya praktikum ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui alat ukur yang digunakan untuk mengukur volume benda yang berbentuk teratur dan yang tidak teratur. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya volume benda yang berbentuk teratur dan tidak teratur yang diamati. Beberapa alat yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu penggaris ukuran 30 cm, gelas beker ukuran 100 ml, dan alat tulis. Kemudian, bahan yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu air secukupnya, batu, mainan, kotak pasta gigi, dan tumbler. Hal ini guna untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, pada saat mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur menggunakan gelas beker yang berbahan kaca, kita harus hati-hati karena rawan terjadi pecah. Mempersiapkan dan mempelajari langkah kerja ini diperlukan agar tidak kebingungan saat praktikum berlangsung. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini kita harus sudah menguasai materi yang akan dipraktekkan. Pada tahap ini juga kita akan melakukan langkah kerja dalam pengukuran volume benda yang berbentuk teratur dan yang tidak teratur. Berikut ini adalah langkah-langkah kerjanya. Langkah pertama, kita akan melakukan pengukuran pada kotak pasta gigi ini yang berbentuk balok. Untuk mendapatkan volumenya, kita harus mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya. Untuk itu, kita dapat mengukurnya menggunakan penggaris 30 cm. Nah, langsung saja kita dapat mengukurnya. Pastikan dalam pengukuran dimulai dari garis 0. Di sini diperoleh hasil 16,7 cm. Nah, dan lebarnya sama dengan ketika mengukur panjang, kita harus pastikan mulai dari 0. Di sini diperoleh hasil 3,3 cm. Kita harus mencatat setiap pengukuran yang dilakukan. Dan yang terakhir, kita akan mengukur tinggi kotak ini. Sama halnya, kita harus mengukurnya dari 0. Ini diperoleh hasil 2,7 cm. Nah, selanjutnya kita dapat mengukur tumbler atau botol minum ini yang berbentuk tabung. Jadi kita harus mengukur tingginya dan diameter. Langsung saja kita ukur menggunakan penggaris. Di sini sama ketika mengukur kotak, kita harus pastikan mengukur diawali dengan 0. Nah, di sini hasilnya yaitu 17,5 cm. Nah, selanjutnya kita ukur diameternya.
halnya dengan mengukur tinggi harus dimulai dari 0. Dan di sini diperoleh hasil 6 cm. Dalam melakukan pengukuran ini, kita dapat melakukannya sebanyak 3 kali untuk memastikan kebenaran dari pengukuran ini. Langkah berikutnya, kita dapat mengukur volume benda yang tidak teratur. Dalam pengukuran volume benda yang tidak teratur, kita tidak lagi menggunakan penggaris, karena dari sisi benda yang tidak teratur ini berbeda-beda sehingga susah untuk diukur menggunakan penggaris. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan gelas ukur. Namun, apabila kita tidak memiliki gelas ukur, kita dapat menggunakan alternatif lain dengan menggunakan gelas beker. Meskipun gelas beker tidak memiliki ketelitian seteliti gelas ukur, masih dapat digunakan untuk mengukur volume benda yang tidak teratur. Langkah yang pertama yaitu kita harus isi terlebih dahulu gelas beker ini dengan air. Pada pengukuran yang pertama, kita akan isi sebanyak 60 ml. Kemudian kita masukkan benda yang akan diukur yaitu batu. Setelah itu kita amati perubahan kenaikan air yang terjadi. Di sini kenaikan yang terjadi yaitu di antara garis 70 mili dan garis 80 mili, sehingga volume akhirnya ini 75 mili. Nah, kemudian kita keluarkan batu dan kita mengukur volume benda yang kedua. Pada volume benda kedua, kita akan mengisi gelas beker dengan air sebanyak 90 mili. Ini sudah 90 mili. Selanjutnya, kita masukkan mainan yang akan diukur. Kita amati perubahan yang terjadi. Nah, di sini ternyata kenaikan airnya sangat sedikit, yaitu yang awalnya 90 mili sekarang ada di garis antara garis 90 mili dengan garis 100 mili, sehingga volume akhirnya adalah 95 mili. Benda yang tidak teratur ini kita juga bisa melakukannya sebanyak 3 kali. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebenarannya. Tahap yang ketiga yaitu tahap tindak lanjut. Pada tahap ini yaitu memaparkan hasil pengamatan dan menarik kesimpulan dari kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Berikut adalah hasil dari pengukuran yang dilakukan. Kesimpulan praktikum ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui volume benda yang berbentuk teratur dengan menggunakan penggaris. Sedangkan untuk mengetahui volume benda yang tidak teratur, kita dapat menggunakan gelas beker. Nah, selanjutnya yang kedua kita dapat mengetahui volume benda yang kita amati. Yaitu yang pertama, kotak pasta gigi memiliki volume sebesar 148,797 cm3. Dan pada benda yang kedua yaitu botol minum atau tumbler memiliki volume sebesar 494,55 cm3. Benda yang ketiga yaitu batu. Volume batu ini yaitu sebesar 15 mili. Sedangkan volume mainan ini yaitu 5 mili. Langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu kita harus membersihkan alat dan bahan yang telah digunakan dan menyimpannya ke tempat semula. Sekian video praktikum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.